Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ilmu Biomedik. Di sini kami akan menjelaskan penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Di sini kelompok kami mengambil contoh penerapan biomekanika pengaturan posisi pasien di tempat tidur. Sebelum menjelaskan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Musdalifatul Mukarromah dan ada beberapa rekan saya, yaitu ada Ibu Endah Andayani, Bapak Wiwit, dan Ibu Tias Artanti. Sebelum saya menjelaskan contoh penerapan biomekanika pengaturan posisi pasien di tempat tidur, di sini saya akan menjelaskan definisi dari biomekanika sendiri. Jadi, biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Jadi, biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Selanjutnya di sini ada konsep biomekanika. Konsep biomekanika dibagi menjadi dua. Yang pertama, general biomekanik, dan yang kedua, occupational biomekanik. Yang pertama, general biomekanik adalah sebagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioakustik. Bioakustik sendiri adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua, biodinamik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Lalu konsep yang kedua yaitu occupational biomekanik, didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya di sini ada tujuan mempelajari ilmu biomekanika. Yang pertama, untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh tubuh dan interaksinya. Yang kedua, untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Lalu yang ketiga, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tias. Selanjutnya, faktor-faktor biomekanika yaitu stabilitas berbanding lurus dengan luas dasar menumpu, stabilitas berbanding terbalik dengan luas jarak besarnya antara titik berat badan besarnya menumpu, stabilitas berbanding lurus dengan besarnya jarak proyeksi jatuhnya titik. Untuk memperoleh stabilitas titik berat badan harus jatuh di dalam bidang dasar menumpu, stabilitas berbanding lurus dengan berat badan, dan gaya geser. Faktor-faktor biomekanika yaitu letak segmen-segmen badan, penglihatan, dan faktor psikologis, faktor fisiologis. Ruang lingkup biomekanika yaitu developmental biomekanik, biomekanik of exercise, rehabilitation mekanik,
Penerapan pengaturan posisi pasien di tempat tidur yaitu posisi Fowler merupakan posisi setengah duduk di mana bagian kepala tempat tidur ditinggikan 45 sampai 60 derajat dan lutut pasien sedikit ditinggikan tanpa tekanan untuk membatasi sirkulasi di tungkai bawah. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, 2. Untuk meningkatkan rasa nyaman, 3. Untuk meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru. Yang terakhir, keempat, yaitu untuk mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. 2. Posisi litotomi atau dorsal sakral adalah sikap pasien terlentang di mana paha diangkat dan ditekuk ke arah perut. Oleh karena itu, posisi ini sukar dipertahankan, maka digunakan penahan untuk kaki tersebut. Tujuan yang pertama untuk memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misalnya vaginal tusser, pemeriksaan rektum, dan sistoskopi. Kedua, untuk memudahkan pelaksanaan proses persalinan, operasi ambeien, pemasangan alat intrauterine device atau IUD, dan lain-lain. Ketiga, posisi dorsal recumbent adalah posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya di mana hubungan antar bagian dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik dengan lutut dinaikkan. Tujuan meningkatkan kenyamanan pasien terutama dengan ketegangan punggung belakang. Keempat, posisi supinasi adalah posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya di mana hubungan antar bagian dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuan meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu. Posisi pronasi atau tengkurap adalah pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Tujuan memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Keenam, posisi lateral atau miring adalah posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Hal yang harus diperhatikan: 1. Kesejajaran tubuh harus sama ketika berdiri. 2. Struktur tulang belakang harus dipertahankan. 3. Kepala harus disokong pada garis tengah tubuh. 4. Rotasi tulang belakang harus dihindari. Tujuan mempertahankan body alignment, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, untuk mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Yang ketujuh, posisi SIMS berbeda dengan posisi miring pada distribusi berat badan pasien. Pada posisi SIMS, berat badan berada pada tulang ilium anterior, humerus, dan clavicula. Posisi SIM berada antara posisi miring dan telungkup. Tujuan meningkatkan drainase dari mulut pasien dan mencegah aspirasi, mengurangi penekanan pada tulang sakrum dan trochanter mayor otot pinggang. 8. Posisi Trendelenburg atau kepala lebih rendah dari kaki adalah posisi kepala lebih rendah dari kaki dengan posisi terlentang. Tujuan meningkatkan aliran darah ke otak pada pasien hipotensi atau shock. Terima kasih, semoga bermanfaat.